Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berjumpa dalam sapaan pagi Jemaat GP Marbali hari ini, Sabtu 11 September 2021, bersama saya, Pendeta J.K. Tutupari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Kami akan mengawali hari dengan membaca firman-Mu. Maka berilah roh-Mu, agar kami memahami dan melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pembacaan kita terambil dari pertama Tawarikh pasal 13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pemimpin yang berniat mulia selalu membutuhkan dukungan, kerjasama, dan komitmen kesetiaan dari banyak pihak. Seorang pemimpin juga membutuhkan penasihat yang berhikmat. Penasihat-penasihat itu dibutuhkan karena sehebat-hebatnya seorang pemimpin, tetap ada hal-hal yang kurang padanya. Daud sebenarnya pemimpin yang bijaksana. Ia segera sadar bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin bangsanya diperlukan kerjasama dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ia mengajak para pemimpin di bawahnya untuk berunding sebelum mengambil keputusan penting, yaitu memindahkan tabut perjanjian Allah yang sudah lama terabaikan sejak zaman Saul ke pusat pemerintahan Daud. Rencana Daud didukung penuh. Pemindahan tabut Allah pun dilakukan. Namun, bukan berkat yang didapat, melainkan pukulan Allah yang dahsyat menimpa rencana tersebut. Usa menjadi salah satu korbannya. Apa yang salah dari rencana tersebut? Bukankah Tuhan sudah diikut sertakan dalam perencanaan itu? Kesalahan Daud fatal. Ia memang seolah meminta perkenan Tuhan atas rencananya, tetapi sebenarnya ia tidak sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Tuhan. Tidak ada petunjuk di teks ini yang memperlihatkan bahwa Daud mencari pimpinan Tuhan seperti yang ditunjukkannya ketika ia belum menjadi raja. Kita bisa lihat dalam pertama Samuel pasal 23 ayat 2 hingga 3. Lagi pula, hal memindahkan tabut Allah seharusnya dilakukan oleh para imam, sebagaimana diatur dalam hukum Taurat. Saudaraku, seringkali kita berinisiatif melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi alternatif terakhir dalam perencanaan kita, bukan alternatif pertama dan utama, sehingga kita sering gagal. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kita telah berdoa kepada Tuhan, namun mengapa masih gagal juga?
Ya, kita memang telah berdoa, tetapi bukan mencari kehendak Tuhan, melainkan hanya memberitahukan apa yang kita inginkan. Ibarat Tuhan hanya diminta untuk menandatangani lembar rencana yang sudah kita buat. Itulah sebabnya rencana-rencana kita masih gagal juga. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan adalah pemilik hidup, pemilik pelayanan dan pekerjaan kita. Dia adalah penasihat terbaik untuk rencana hidup kita. Kita bukan pemain tunggal dalam kehidupan ini. Maka, jadikanlah Tuhan sebagai alternatif pertama dan utama dalam setiap perencanaan kita. Maka Tuhan pemimpin yang agung akan menuntun kita untuk melakukan yang baik dan benar menurut Tuhan, dan hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah dalam kesungguhan kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami lafazkan kepadamu, sebab Engkau telah menyertai kami hingga memasuki hari yang baru. Mendasari seluruh aktivitas dan kerja kami di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat, kami memohonkan tuntunan, pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kiranya dengan penyertaan-Mu, kekuatan dan kesehatan yang Kau beri, kami bisa melakukan semuanya dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Biarlah di dalam semua yang kami kerjakan, kami tetap menjadikan Tuhan sebagai alternatif yang pertama dan terutama. Dan jaminan berkat Tuhan ada bagi kami. Kami mendasari seluruh kehidupan kami di hari ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah, damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami kini dan selama-lamanya. Amin.